Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatmawati, absen 30 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sistem koloid. Selamat menyaksikan. Udah pada tahu belum apa sih itu koloid? Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Nah, bedanya koloid dan suspensi itu dibedakan terutama berdasarkan ukuran partikelnya. Pada suspensi, kita dapat melihat ukuran butirannya secara kasat mata atau menggunakan kaca pembesar. Sedangkan pada koloid, kita tidak dapat melihat ukuran butirannya secara kasat mata tanpa bantuan mikroskop. Nah, untuk lebih jelasnya, perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi bisa dilihat pada gambar. Bisa dilihat dari ukuran partikel, fasenya, dan lainnya. Nah, berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya, jenis koloid dibedakan menjadi 8 jenis. Yang pertama, fase terdispersi cair dan fase pendispersi gas. Jenis koloidnya adalah aerosol. Yang kedua, cair dengan cair, jenis koloidnya emulsi. Yang ketiga, cair dengan padat, jenis koloidnya emulsi padat atau gel. Yang keempat, gas dengan cair, jenis koloidnya buih. Yang kelima, gas dengan padat, jenis koloidnya buih padat. Yang keenam, padat dengan padat, jenis koloidnya sol padat. Yang ketujuh, padat dengan gas, jenis koloidnya sol padat. Dan yang terakhir, padat dengan cair, jenis koloidnya sol. Sifat-sifat koloid ada 4. Yang pertama, efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Yang ketiga, adsorpsi. Dan yang keempat, koagulasi. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Mengapa? Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah yang tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerakan zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena daya kemampuan partikel koloid untuk menarik ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Alhasil, ketika ada partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel itu akan cenderung tidak mudah lepas dan tetap menempel. Dan yang keempat adalah koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Kemudian, pembuatan koloid. Pembuatan koloid ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dispersi. Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Pembuatan dengan cara dispersi terdiri dari 3 jenis, yaitu mekanik, Bussard-Bredick, dan peptisasi. Kemudian yang kedua adalah kondensasi. Pada kondensasi, partikel larutan sejati molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut. Nah, sekarang kita akan membuat salah satu contoh dari sistem koloid, yaitu mayones. Mari kita coba. Bahan yang diperlukan untuk membuat mayones ini yaitu
Yang pertama, 1 butir kuning telur. Kedua, 290 ml minyak sayur. Kemudian setengah sendok garam dan gula. Dan yang terakhir adalah jeruk nipis. Untuk alatnya yaitu pengaduk, kemudian sendok, dan mangkok. Langkah yang pertama, masukkan 1 butir kuning telur ke dalam mangkok, kemudian masukkan 1 sendok makan perasan jeruk nipis, lalu dikocok sampai warna kuning telur menjadi agak pucat. Dikocok sampai warnanya berubah menjadi pucat, kemudian tambahkan sedikit demi sedikit minyak, lalu dikocok kembali. Masuk ke dalam koloid karena termasuk campuran yang heterogen. Mayones dibuat menjadi koloid dengan cara kondensasi atau penggumpalan partikel yang sangat kecil. Termasuk ke dalam koloid emulsi karena zat pendispersi dan zat terdispersinya adalah cair dan cair. Mayones merupakan koloid emulsi minyak dalam air karena bahan dasar pembuatan mayones adalah minyak nabati dan jeruk nipis. Produk mayones yang terdispersinya adalah minyak nabati, sedangkan zat pendispersinya adalah jeruk nipis. Oh iya, untuk membentuk koloid emulsi digunakan zat pengemulsi atau emulgator, yaitu zat yang dapat tertarik oleh kedua zat cair tersebut. Nah, dan bagian emulgatornya dalam mayones ini adalah kuning telur. Kuning telur ini dapat menyatukan air dengan minyak karena kandungan lecitin di dalamnya. Mekanisme lecitin dapat menyatukan minyak dan air adalah fosfolipid yang merupakan pembentuk lecitin yang terdiri dari bagian yang polar yaitu air dan bagian non-polar yaitu minyak. Setelah mayones sudah jadi dan sudah agak kental seperti ini, untuk menambah cita rasa, tambahkan garam dan gula lalu dikocok kembali agar merata. Dan taram, mayones pun sudah jadi.